yang mau kodok kalau yang mau kodok tambah 6 hari di bulan Syawal, 30 hari sama dengan 10 bulan, 6 hari sama dengan 2 bulan, maka jadilah 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membawakan atau menjelaskan, lebih tepatnya bercerita dan berbagi ilmu seputar tentang bulan Syawal. Kan biasanya bulan Syawal itu erat dengan yang namanya puasa 6. Istilahnya orang kita, orang Banjar biasanya menyebut puasa 6 hari di bulan Syawal itu disingkat menjadi puasa 6. Puasa 6. Kan ada hadis Nabi tuh. Ya, ada hadisnya. Yang mana artinya kurang lebih barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka pahalanya sama dengan puasa satu tahun penuh. Ya. Nanti akan kita bahas maksud 1 tahun penuh itu pahalanya seperti apa dan bagaimana. Nanti akan dibahas di pembahasan. Ya. Nah, terus untuk puasa 6 itu apakah itu harus dikerjakan sesudah Idul Fitri, misalnya 2 hari 3 hari kan kita puasa hari raya Idul Fitri, apakah selanjutnya hari raya keempat atau 4 Syawal itu harus dipuasakan puasa 6? Apakah atau akhir bulan? Atau bebas? Apakah puasa Syawal, puasa setelah bulan Ramadan harus dilaksanakan di awal-awal Syawal atau boleh dilaksanakan pada kapanpun, pada waktu apapun? Menjawab pertanyaan tersebut, kata ulama mengatakan yang namanya puasa bulan Syawal setelah puasa bulan Ramadan itu tidak mesti dilaksanakan di awal bulan Syawal. Tentunya bukan pada hari Id, bukan pada hari Idul Fitri. Kenapa? Karena ya kita tahu bersama yang namanya hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu dilarang berpuasa. Bahkan hukumnya haram dan puasanya itu tidak sah. Nah, untuk puasa Syawal yang disunnahkan masuk ke dalam kategori puasa sunnah rawatib. Sunnahnya ini masuk ke dalam kategori sunnah muakkadah. Boleh berpuasa di awal, di pertengahan atau di akhir. Tapi memang yang di seyugianya yang lebih afdol yaitu yang di awal. Mengapa? Karena at-ta'jil bil ibadah, bersegera untuk melakukan yang namanya ibadah, fastabiqul khairat, memang seperti itu. Dan supaya menghindari yang namanya, karena sudah nanti kalau sudah di akhir bulan kan asa malas puasa. Nah itu sudah lampau, sudah lewat rasa-rasa bulan Ramadan sebelumnya. Kalau misalnya kita puasa di awal Syawal kan sudah terbiasa dengan 30 hari berpuasa di bulan sebelumnya, itu bulan Ramadan. Jadi melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal, di awal bulan Syawal itu akan lebih gampang. Akan lebih gampang dari segi fisik, tapi kalau dari segi mata ya wajarlah awal-awal bulan Syawal kan. Biasa. Awal-awal bulan Syawal kan ya seperti itu, banyak makanan berhambur karena kadakawa sehari itu bilang kadakawa kada makan rawon. Jadi terserah, tergantung kepada orangnya. Kalau misalnya kira-kira tegawi aja, kira-kira akan terlaksana aja puasanya, boleh di akhir. Memang boleh, bagi siapapun boleh. Cuma yang lebih afdolnya yaitu yang di awal bulan. Kenapa afdol? Karena menyegerakan ibadah. Nah, terus kalau kan perempuan itu pasti ada yang namanya batal puasa ketika bulan Ramadan dikarenakan entah haid atau ada nifas kan. Nah itu bayar di bulan Syawal, apakah itu boleh dikodoknya tuh dengan niatan gabung, kodoan dengan sunnah wajib dan sunnah, bolehkan niatnya itu gabung, atau kita sudah niat wajib sudah dapat nilai pahala sunnah? Bagi seorang perempuan memang setiap tahun di bulan Ramadan jarang sekali yang kita temui ada perempuan yang bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu 1 bulan full. Pasti ada nanti entah haid, entah nifas dan lain-lain yang membuat seseorang perempuan tadi diharamkan untuk berpuasa. Diharamkan di sini maksudnya apa? Karena itu menjadi rukhsah,
menjadi yang namanya dispensasi hukum. Namun dispensasi hukum yang tetap wajib untuk diqadha, dan itu sudah menjadi fitrahnya seorang perempuan. Nah, untuk permasalahannya ketika puasa yang luput dilaksanakan oleh seorang perempuan di bulan puasa tadi, maksudnya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena haid dan lain sebagainya. Ini berlaku kepada semuanya. Kepada orang-orang yang memang dibolehkan berbuka di bulan puasa. Contohnya seperti orang yang sedang di dalam perjalanan. Orang itu boleh disuruh memilih, boleh disuruh memilih untuk berpuasa atau tidak. Tapi tentunya ketika orang tadi sudah berada di safar. Beda halnya kalau misalnya kita menyimpang sedikit karena ada tersinggung masalah safar, kita walaupun sudah kada di bulan puasa lagi, seseorang itu boleh kada puasa di bulan Ramadan kalau boleh kada berpuasa atau boleh berbuka di bulan puasa kalau seseorang itu tadi sudah di dalam permusafirannya, sudah di dalam perlayarannya sebelum waktu imsak. Nah, sebelum waktu imsak pokoknya inya sudah berada di perlayaran. Adapun setelah waktu imsak baru terjadi yang namanya safar, baru berangkat, baru hanyar tulak, makanya diwajibkan untuk menunaikan puasanya sampai maghrib, sampai ghurubus syams. Nah, itu salah satu orang yang boleh berpuasa. Jadi dalam hal ini bukan hanya perempuan aja yang haid, tapi ya berlaku kepada seluruhnya. Nah, apakah seseorang yang tidak puasa tadi boleh membayar hutang puasanya di bulan Syawal dengan niat qadha, dengan niat membayar bulan puasa, dan niatnya digabung dengan niat puasa sunnah Syawal? Kata para ulama, ketika kita hendak mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, hendaklah berniat hanya mengqadha, tidak usah niatnya itu digabung dengan puasa 6. Jadi niatnya itu sengaja aku berpuasa esok hari mengqadha bulan puasaku tahun tadi. Nah, tahun ini. Kata para ulama yang demikian itu salah satunya adalah Imam Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan yang demikian itu boleh dapat pahalanya, pahala keduanya, pahala puasa di Syawal dan dapat juga pahala dapat juga tunai juga, pengqadhaan puasanya itu tunai juga. Nah, jadi kewajibannya jatuh, pahala puasa sunnah Syawal dapat. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah inya kada dapat yang namanya tujuan dari disuruhnya puasa, pahala yang menjadi tujuan seseorang puasa di bulan Syawal. Kan puasa di bulan Syawal itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Nah, itu. Kenapa 1 tahun penuh? Karena al-hasanah bi'asyarati amsalihah. Satu kebaikan itu dibalas 10. Satu kebaikan itu dibalas 10. Jadi 30 hari bulan puasa tambah 3 hari, tambah 6 hari di bulan Syawal, 30 hari sama dengan 10 bulan. 6 hari sama dengan 2 bulan, maka jadilah 12 bulan. Itu sama dengannya kan kasiyamid dahri, jadinya 1 tahun penuh puasa. Nah, kalau perempuan atau orang yang kada puasa di bulan Ramadan tadi, walaupun dengan uzur, kata para ulama, walaupun ada uzur, disebutkan uzur. Nah, apa nih? Coba. Nah, orang yang kada puasa di bulan Ramadan tadi, buka kasih nih, buka kan. Oh, tutup sini kan. Sini. Anak 4 juga. Nah, walaupun seseorang tadi kada puasa di bulan Ramadan tadi disebabkan uzur, baik itu haid dan sebagainya, ketika ianya puasa di bulan Syawal 6 hari, maka fadilah keutamaan puasa Syawal yang akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh puasa itu ada didapatnya. Karena sebagian ulama mengatakan yang namanya puasa Syawal 6 hari itu akan mendapatkan ganjaran 1 tahun penuh puasa. Itu khusus kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, jami'i Ramadan. Begitu. Nah,
yang dalam masalah penggabungan niat tadi, niatnya jangan digabung. Jadi bilanya hendak kalau mau kodo puasa hanya niat kodo, kada usah dibuat niat syawalnya. Itu masuk ke dalam tasyrikun niyah yang membatalkan kedua pahalanya. Kalau seseorang niat puasa kodo dan diniatkannya juga puasa syawal, maka kedua niatnya kada ada yang sah. Maksudnya kedua puasanya kada ada yang sah. Kayak itu. Ya, kalau puasa syawal tadi itu harus berturut-turut atau boleh misalnya 2 hari pertama, mbak tuh nanti di pertengahan 2 hari lagi, mbak tuh terakhir 2 hari lagi, jadilah 6 hari. Apakah kayak itu atau harus boleh mutafarriqah, boleh. Dalam istilah kitab tuh boleh dilaksanakan puasa syawal itu 6 hari dilakukan secara mutafarriqah, yakni dilakukan terpisah-pisah. Di awal 2, di tengah 2, di akhir 2, boleh. Kapanpun laksanakan. Tapi yang lebih afdal tatabu'uha afdal. Dikerjakan secara beruntun itu lebih afdal. Maksud afdal adalah ketika kada digawi kada apa-apa. Kan afdalnya berurutan. Kalau kada berurutan kada apa-apa. Berarti boleh. Untuk para ulama sendiri yang terdahulu, apakah beliau itu mengamalkan puasa syawal itu setiap tahun atau puasa syawal itu tergantung orangnya saja gitu? Kan biasanya ada yang mengerjakan, ada yang tidak gitu. Iya, karena ini puasanya puasa rawatib, kemungkinan ulama sebenarnya menggawi setiap tahun. Emang syawal ini kada rugi lah mun kada digawi. Masya Allah, gangguan. Mau apa? Nggak boleh seperti itu nih. Berani mau di sini lah. Berani lah mau di sini lah. Nah. Staples. Bersama. Silahkan, apa lagi ini? Terganggu jadinya. Ini apa namanya? Power bank. Nih. Lanjut. Menurut Imam Ar-Ramli tadi yang masalah menggabung niat antara niat puasa qadha dan puasa syawal, itu dua-duanya kada sah, baik puasa wajibnya dan puasa sunnahnya.